Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus walau melalui online, tapi kita tetap merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan, bahwa sebab Tuhan adalah kekuatan kehidupan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kita mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan dalam kami Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam kami Tuhan Yesus. Kami amat mengucap syukur Tuhan. Kita mengatakan Engkaulah kekuatanku.
Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak. Kami amat mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh lagi Tuhan datang di hadapan-Mu ya Bapak. Kami amat mengucap syukur Tuhan, Tuhan telah berikan kami kesehatan Tuhan Yesus, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat hari ini Tuhan kami mau bersorak-sorai, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kau pimpin setiap ibadah kami Tuhan, dari awal pada hingga akhirnya Tuhan, biar Engkau yang beracara ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersukacita karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti, ku tahu waktu lagi, sekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu Tuhan, oh, ku damba hadir-Mu, oh, inilah hidupku. Dari awal katakan ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti, ku tahu aku lagi, sekutu dalam damai yang sejati. Damba hadir-Mu Tuhan, oh, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku Tuhan, oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, Dan nafasku menciptakan kasih-Mu. ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita akan tujuannya dari awal, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti, sana Kau menanti, ku tahu aku lagi, sekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu Tuhan,
hari. Hidupku Tuhan hanyalah Hidupku hanyalah untukmu. segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, Hidupku hanyalah untukmu. segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan ajar ku berdiam. Ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita kembali siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan seturut dan serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Haleluya. Pujian katakan ajar kami Tuhan. Jalan dalam setiap terang-Mu Tuhan Yesus. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Sekali lagi ajar aku Tuhan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau Tuhan. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Biar melalui pujian ini kita mau belajar, mau minta sama Tuhan Yesus. Aku Oh haleluya Tuhan. Terima kasih. Jalan dalam terang. jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau. Ku
Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ajar aku. Ajar aku. Yesus Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, puji Tuhan. Kita berkumpul lagi di dalam ibadah online ya. Baik kami semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan dan saudara-saudara ada di rumah untuk mendengarkan yaitu firman Tuhan. Hanya itulah yang menjadi satu jawaban dalam setiap hidup kita, yaitu firman Tuhan. Sebab itulah pagi hari ini mari hati, jiwa dan pikiran kita terfokus kepada firman Tuhan. Dan sebelum kita sambut firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat. Kami percayakan Tuhan pelayanan pagi hari ini dan tuntunlah kami lewat Roh-Mu yang kudus supaya kami semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di rumah Tuhan maupun dalam setiap kami yang mendengarkan sabda Tuhan. Kami dapat merasakan hadirat-Mu dan kuasa-Mu boleh berlaku dalam setiap hidup kami. Kami percayakan dari awal ibadah sampai kepada akhirnya. Berikan kepada kami hamba-Mu kekuatan, hikmat, akal budi, kuasa serta karunia untuk melaksanakan apa yang Kau perintahkan kepada kami lewat ibadah pagi hari ini. Tuhan, dan kami semua yang ada di rumah, berikan pengertian supaya kami dapat menerima dan mendapatkan satu kekuatan dan pembaharuan dalam hidup ini untuk menata hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami percayakan dari awal ibadah sampai kepada akhirnya, biar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan sambut yaitu firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita fokuskan hati, jiwa dan pikiran kita yaitu tertuju kepada firman Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Allah. Kita percaya hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita semua. Dan pagi hari ini kita akan menyimak satu ayat yang boleh menjadi satu pengertian di dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita sebagai umat Tuhan di dalam suasana yang takut, khawatir, gentar terjadi di dalam kehidupan ini dan juga ada di sekitar kita, yang merupakan satu momok ya menakutkan dalam hidup ini. Ya, ayat-ayat mas yang ditulis di belakang tembok ini dikatakan, tenang, aku ini, jangan engkau takut. Itulah yang menjadi satu tema kita selama ini. Kita bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan membaca satu ayat, dan sebelum saya membaca dan kita semua mendengarkan satu ayat yang kita akan simak bersama, saya teringat minggu-minggu kemarin kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yaitu Bapak Pendeta Muradi yang menyatakan tentang doa ya, dan tentang percaya yang ditekankan dalam setiap hidup orang percaya untuk mengatasi segala sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi dalam hidup ini, tetapi Tuhan memberikan suatu perlengkapan iman di dalam setiap hidup orang percaya, yaitu satu, percaya, dan yang kedua, berdoa. Ada satu kata-kata iman, satu kata-kata indah yang disampaikan oleh hambanya kepada kita semua kemarin, berbicara mengenai tentang jangan kita takut. Disampaikan oleh hamba Tuhan, ada seorang nabi besar yang bernama Elisa. Elisa ini adalah satu perisai. Kalau saya dapat katakan perisai Tuhan untuk bangsa Israel, dan perisai ini adalah satu kekuatan Allah yang ada di dalam hidupnya
untuk memberikan satu pengertian bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel adalah bangsa yang terpelihara dan dapat menjadi satu negara atau satu negeri yang makmur dan diberkati oleh Tuhan. Dan satu kali terjadilah satu peperangan, ya, terjadi satu peperangan antara bangsa Israel dengan musuhnya, dan musuh ini sudah mengepung, ya, negeri itu, ya. Kalau kita melihat satu ayat, ya, saya melihat satu ayat kitab Raja-Raja, yaitu Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal 6, ada satu ayat yang saya akan baca buat kita semua. Ayat itu demikian bunyi firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda, kereta dan sekeliling kota itu, lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi di sini adalah satu ayat dikatakan bahwa Nabi Tuhan itu punya bujang yang tidak disebutkan namanya. Pagi-pagi bangun bahwa tempatnya sudah dikepung oleh musuh besar. Terjadilah rasa takut, rasa gentar. Sesuatu untuk menyelamatkan kehidupannya, maka berkatalah kata-kata bukan kata-kata iman, tetapi kata-kata yang dapat melemahkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di sini dikatakan, lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang dapat kita berbuat? Celaka. Kata celaka ini adalah bukan suatu kata-kata iman yang membangun, tetapi kata-kata yang melemahkan. Hamba daripada nabi ini berkata celaka, tetapi nabi Tuhan berkata jangan takut. Dan inilah yang menjadi satu pokok di dalam kehidupan kita supaya kita tetap jangan takut. Karena kita tahu Tuhan akan menyertai di dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Dan pagi hari ini kita bersama-sama menyimak apa yang diucapkan oleh Nabi besar ini supaya kita jangan takut dan percaya kepada Tuhan. Dan itu sudah dilaksanakan pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saat pagi hari ini ada satu ayat yang mendukung kepada kita semua. Bukan saja kita harus percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah pergumulan yang seringkali terjadi dalam setiap hidup ini. Tetapi Tuhan juga menghendaki setiap orang percaya. Bukan saja disuruh dia harus berdoa kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Tetapi ada satu yang diperintahkan Tuhan kepada setiap orang percaya. Dengan satu ayat ini kita akan simak bersama Roma. Kita akan buka kitab Roma. Pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-28. Saya mohon Bapak Muradi membaca buat kita semua. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil, dikatakan. Terpanggil menurut kehendak Tuhan. Siapa yang terpanggil? Yang terpanggil oleh Tuhan, saudara dan kita semua yang beribadah kepada Tuhan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita simak bersama ayat ini, ada satu perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mungkin minggu kemarin kita mendengarkan Tuhan perintahkan supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua supaya kita tetap berdoa sebagai satu senjata yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup orang percaya. Dengan doa ini musuh akan dihalau. Kita akan menerima satu ketenangan jiwa lewat doa. Namun saat pagi hari ini Tuhan memerintahkan kepada kita satu perintah Tuhan. Kita akan baca kembali, simak kembali ayat ini. Kita akan baca kembali Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Yang pertama dikatakan kita tahu sekarang. Dulu kita tidak tahu karena kita tidak pernah dengar firman Tuhan.
Dulu kita tidak tahu karena kita tidak pernah mengenal siapakah itu Tuhan kita, juru selamat kita, penolong kita, penopang kita, penghibur kita, yang memberikan kekuatan buat kita, yang menjamin kehidupan kita selama kita menumpang di dalam dunia ini. Kita tidak mengenal, kita tidak tahu, karena tidak pernah kita menerima apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan berkata, kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja. Kita berpikir sejenak berbicara tentang Allah turut bekerja. Jadi Allah mempunyai suatu kerinduan dengan setiap umatnya bekerja sama di dalam kehidupan suasana dunia yang menakutkan ini. Dia menawarkan diri kepada orang-orang percaya. Apa yang dapat kita lakukan, dan apa yang dapat dilakukan oleh Bapa di surga, dan Bapa di surga akan melakukan buat kita semua. Kerjasama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang menjadi satu beban, masalah pergumulan apapun yang menjadi beban di dalam masalah kehidupan ini, Allah siap untuk melaksanakan tugas kuasanya, untuk menopang, menolong, dan membuka jalan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Selanjutnya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Turut bekerja, memberikan suatu kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Jadi satu kebanggaan bagi setiap orang percaya kalau Tuhan menawarkan sesuatu, itu suatu kebanggaan dan anugerah yang besar yang tidak dapat kita nilai oleh apapun juga. Bahwa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan. Lalu ditekankan di dalam ayat selanjutnya dikatakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan inilah dipertanyakan kepada ibu bapak semua kita yang mendengar, terutama anak-anak muda. Kita bisa beribadah, kita bisa percaya kepada Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Jadi Tuhan menekankan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kehendak Tuhan supaya kita rindu setiap hidup kita ini mengasihi Tuhan. Pada waktu kita rindu kita mengasihi Tuhan, pada waktu kita jatuh mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu yang seringkali saya katakan tidak lagi ada menjadi satu beban di dalam setiap hidup pelayanan kita kepada Allah. Karena kasih ini mendorong satu kehidupan orang percaya untuk memberikan satu korban kepada Tuhan. Kalau kita membaca satu ayat di dalam kitab Roma dikatakan, tolong dibaca Pak Muradi, Roma 12 ayat pertama. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan kehidupan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan dengan satu dasar kehidupan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan mengenai tentang seorang Samaria yang murah hati. Dia telah menyelaksanakan kehidupannya sebagai orang yang tidak mempunyai satu dasar hukum agama, tapi dia telah menyatakan dirinya murah hati kepada sesama. Mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan lewat korban untuk memberkati orang yang sedang teraniaya. Tapi pagi hari ini Tuhan menghendaki setiap hidup orang percaya dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan korban. Jadi untuk mengasihi Tuhan kita harus mempersembahkan kehidupan ini sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ditekankan oleh ayat ini sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan, satu ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi orang yang mengasihi itu harus berkorban. Pada waktu kita rindu, pada waktu kita menghendaki dalam setiap hidup orang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan di dalam setiap kehidupan ini, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan,
dalam segala sesuatu yang dirancang dalam hidup ini, bahwa Allah turut bekerja dalam hidup ini, maka kita harus mempunyai satu dasar mengasihi kepada Tuhan untuk mengorbankan kehidupan. Jadi kita melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini bukan kita dikorbankan, tetapi kita mengorbankan diri untuk pelayanan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia telah mengorbankan dirinya untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, untuk menyucikan segala kelemahan dan kekurangan kita. Sehingga kita berhak untuk berikan satu sandang oleh Tuhan, disandang sebagai anak-anak Allah. Jadi tekanan inilah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu tekanan lewat firman Tuhan, satu perintah menekan kepada kita supaya kita belajar untuk mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Lalu bagaimana jaminannya kepada kita? Ada jaminannya, Dia berikan nomor telepon kepada kita semua, dan nomor telepon ini tolong dicatat ya oleh kita semua sebagai orang-orang percaya. Dan kalau ada orang berkata menolong kita, maka dia juga memberikan nomor telepon. Telepon saja, nih nomor telepon saya, nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini. Kita sudah bangga, tetapi Allah juga memberikan nomor telepon buat kita. Tolong dibaca nomor telepon yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kode daripada nomor telepon itu Yeremia, dan nomornya 333. Tolong dibaca Pak Muradi. Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saat-saat ini kita dibingungkan oleh hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, yang tidak pernah terpikir di dalam pikiran kita yang terbatas ini. Namun dikatakan Tuhan memberikan kepada kita telepon sorga. Sudahkah kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini untuk mengasihi Tuhan? Dan penekanan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini, pada waktu kita mengasihi Tuhan, maka kita siap untuk berkorban bagi Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita percaya kalau Tuhan memberikan satu jawaban dalam hidup ini, belajar terus di dalam suasana yang menakutkan ini kita tetap. Sekalipun mungkin ekonomi kita tergoncang, pekerjaan kita tergoncang, karir kita tergoncang, ibadah kita juga tergoncang. Tetapi jawaban dalam setiap orang-orang percaya, kita tetap mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan juga mengasihi kepada kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kalau Engkau mengajar kepada kami tentang percaya, Engkau mengajar kepada kami tentang bagaimana kehidupan kami untuk menyerahkan seutuhnya problem masalah yang menakutkan dalam hidup ini untuk berdoa. Dan Engkau juga mengajarkan kepada kami bukan saja kami percaya dan untuk berdoa, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami mengasihi Engkau sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Pada waktu kami mengasihi Engkau, kami akan menurut segala sesuatu apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Tuhan, kami undang Roh-Mu, jamah setiap hati-hati kami. Penuhi hati kami dengan penuh sukacita, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Supaya kami hari lebih hari dalam hidup untuk kami dapat mempersembahkan kehidupan kami yang benar dan kudus di hadapan-Mu dengan satu dasar, kami mengasihi Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan semua. Urapi firman-Mu yang telah ditabur supaya boleh ada dalam setiap hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada. Terima kasih buat hambanya. Kita boleh diajarkan bahwa kita adalah sebagai orang yang percaya, kita mau serahkan kehidupan kita di tangan Tuhan Yesus.
menyambut firman Tuhan, kita mau angkat pujian ini, katakan bahwa dari semula Tuhan telah tetapkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Doa sungguh-sungguh, bahkan dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Selanjutnya, doa penutup dan doa syafaat saya serahkan pada Bapak Gembala. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan kita akan masuk di dalam doa berkat. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan semua milik Tuhan. Hanya inilah yang dapat kami persembahkan dengan rasa syukur kami. Kami masih dapat berdiri tegak untuk menerima pertolongan Engkau, untuk menerima berkat-berkat-Mu, untuk menerima segala sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Sebab inilah Tuhan, perkataan syukur kami tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan orang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa menyertai di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami menyerahkan semua permasalahan pergumulan apapun yang sedang kami hadapi dalam hidup ini. Sebagai hamba Tuhan tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, tetapi hanya berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seutuhnya kehidupan kami umat Tuhan yang Kau percayakan lewat gereja Betel Injil sepenuh yang ada di Pondok Cabai ini. Tuhan, hamba serahkan mereka semua dalam setiap usaha dan pekerjaan dan rumah tangga mereka. Bahkan setiap apapun yang sedang mereka hadapi, hamba hanya serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang baik,
yang terbaik yang datang daripada Engkau terjadilah dan tergenapilah dalam setiap hidup kami. Supaya dalam hidup kami hanya satu yang kami minta kepada Engkau ya Bapa, nama-Mu dipermuliakan, dibesarkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau lawat jemaat-Mu, Engkau lawat para hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan kudus ini ya Bapa. Beri kekuatan, berikan hikmat, berikan akal budi. Tanamkan dalam hidupnya rasa cinta yang besar dan mengasihi Engkau dengan sesungguhnya, untuk mereka dapat mempersembahkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam suasana yang menakutkan ini, kami serahkan semua beban masalah pergumulan, bahkan yang sedang sakit. Kami berdoa kepada Tuhan, kemurahan, kebaikan dan penyertaan Engkau lah Tuhan akan menjamah, menolong dan membuka jalan, pintu berkat kesembuhan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami membawa bangsa dan negeri ini, pemerintahan kami yang dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden aparatur negara, dari tingkat pusat sampai ada yang tingkat ke daerah. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tuntunan dan pimpinan daripada kuasa Allah untuk memberikan senantiasa pengertian, hikmat, akal budi, kuasa dan karunia dalam setiap kehidupan sebagai pemimpin negeri ini, supaya mereka semua boleh dapat mengambil keputusan yang tersalur dengan segala berkat yang datang dari Tuhan lewat kehidupannya, supaya bangsa dan negeri ini semua dapat merasakan berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, para jururawat, para anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian untuk medis dan menolong yang sedang sakit. Tuhan, berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup ini, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Berkat kekuatan iman yang teguh, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga dalam setiap hidup. Berkat kekuatan serta kesehatan. Berkat hikmat dan akal budi, kuasa dan damai sejahtera lewat Roh Kudus. Berkat kasih dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai dalam hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang di kembali yang kedua. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Kita akan sama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.